Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana rencana pemanggilan Hulk Knight sudah dimulai dengan terbentuknya sebuah barrier yang mengelilingi seluruh kota Namaran. Lloyd yang tengah berkeliling pun secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu Black Magician yang mengaktifkan barrier itu. Lloyd pun langsung berusaha untuk menghentikan rencana dari Black Magician itu. Lloyd pun langsung menghantamkan skopnya dengan menambahkan skill Mana Blast untuk menambahkan efek-efek gurih. Sontak Black Magician itu pun menjadi sangat panik tak karuan. Dan tuang, skop Lloyd pun menghantam wajah Black Magician itu dengan keras. Namun malah skop milik Lloyd tambah rusak karena sihir pelindungan yang digunakan Black Magician itu. Lloyd pun menjadi kebingungan karena serangannya belum cukup untuk menumbangkan Black Magician itu. Dan Black Magician itu pun menjadi auto songong dengan sihir pelindungannya. Dengan muka yang sudah bonyok, Black Magician itu masih bisa menyombongkan sihir pelindungannya yang ia pakai kepada Lloyd. Lloyd pun menjadi heran dengan si Black Magician itu yang sudah bonyok, masih bisa songong. Lloyd pun mencoba berpikir tenang untuk mengatasi si Black Magician ini, sambil ia membetulkan skopnya lagi. Lloyd pun berpikir untuk mencoba menyerap mana dari Black Magician itu seperti sebelumnya. Namun saat Lloyd mendekatkan tangannya kepada Black Magician itu, tangan Lloyd pun terasa seperti diserang oleh sesuatu, kayak terbakar gitulah. Lloyd pun lalu memegangi tangannya yang terkena serangan sihir itu sambil kebingungan. Lloyd pun lalu bertanya kepada Black Magician itu, apakah dia tidak bisa bergerak atau memang tidak boleh bergerak. Lloyd juga bertanya, apakah akan terjadi sesuatu kepada bariernya jika si Black Magician itu bergerak. Namun Black Magician itu pun hanya terdiam dengan wajah yang membagongkan. Lloyd yang pertanyaannya nggak dijawab pun tersenyum. Dia berkata, kalau dia akan mengetes sendiri saja kalau begitu. Sementara itu di dalam kota Namaran, lebih tepatnya di balai kota, Kanavaru dengan santainya berjalan di tengah-tengah orang yang sedang kesakitan karena energi mereka terserap. Lalu terdapat seorang pria yang memegang kaki Kanavaru dan meminta tolong kepadanya. Namun dengan tatapan sinis, Kanavaru bilang kalau pria itu hanyalah hama yang mengganggunya saja. Dan Kanavaru pun menendang pria itu agar melepaskan kakinya. Dan tujuan Kanavaru ke balai kota adalah patung malaikat jatuh yang terdapat di dalamnya. Sambil tersenyum bahagia, Kanavaru pun mengeluarkan setetes darahnya. Dan dia bergumam, kalau patung ini akan menjadi gerbang masuk untuk Hulk Knight. Namun, scene berpindah ke posisi Black Magician dan Lloyd, di mana Black Magician itu sedang ketar-ketir dengan tingkah Lloyd kali ini, di mana Lloyd sedang menggali sesuatu di dekat Black Magician itu berdiri. Dan rupa-rupanya Lloyd menggali tanah tempat Black Magician itu berdiri dan hanya menyisakan sedikit saja untuk si Black Magician tetap berdiri. Sungguh brilian idenya. Dan dengan aura yang mengerikan, Lloyd pun lalu mendekati Black Magician itu yang sudah ketar-ketir. Lloyd pun lalu menghembuskan nafasnya yang bau jigong kepada Black Magician itu, yang membuatnya auto merinding sekujur tubuh. Dan karena Black Magician itu bergetar berinding, tanah yang menjadi pondasi satu-satunya yang menahan tubuhnya pun ambruk. Dan saat si Black Magician itu menyentuh tanah, kristal yang ia pakai di bajunya pun langsung bercahaya dengan terang. Sontak Black Magician itu pun menjadi sangat panik. Dan Black Magician itu pun merasakan sakit yang teramat parah saat kristal itu bercahaya. Dan Lloyd pun hanya pelangat-pelongu melihat si Black Magician itu yang kesakitan. Dan setelah beberapa saat, cahaya dari kristal itu pun mulai meredup. Dan kondisi dari Black Magician itu pun menjadi cukup menyedihkan, di mana dia terlihat kurus kering seperti dompet kalian. Lloyd pun lalu mengambil kristal itu dari Black Magician yang sudah tepar. Lloyd lalu bergumam, kalau sihir yang terdapat di kristal ini sulit untuk dijelaskan. Namun yang pasti sihir ini akan hangus ketika penggunanya bergerak sedikit saja. Lloyd lalu menatap ke arah barrier yang masih menutupi seluruh kota. Namun tak beberapa lama kemudian barrier itu pun berangsur-angsur menghilang. Lloyd pun menjadi full senyum karena rencananya untuk menggagalkan kedatangan Hulk Knight telah meningkat. Sementara itu, di posisi Kanavaru, dia telah selesai membuat pola-pola aneh di seluruh bagian patung itu dengan darahnya. Namun dia merasakan sesuatu yang telah terjadi di luar. Dia menyadari kalau terdapat seseorang yang telah membuat bariernya menghilang. Walaupun dia tidak tahu siapa orang itu, Kanavaru pun tidak punya pilihan lagi selain melanjutkan untuk menyelesaikan pemanggilannya. Ya, walaupun energinya kurang cukup. Kanavaru pun mulai merapalkan mantra-mantra dan muncullah cahaya yang sama seperti warna dari barrier itu. Namun tiba-tiba terdapat seseorang yang memanggil Kanavaru dari arah belakang. Dan orang itu adalah Putri Saluria yang menghampirinya. Putri Saluria pun bertanya, apa yang sebenarnya Kanavaru telah lakukan di sini. Kanavaru pun agak terkejut melihat kalau Tuan Putri Saluria tidak terkena efek dari bariernya.
Cannavaro pun beranggapan kalau liontin yang dipakai Putri Saluria lah yang telah melindunginya. Cannavaro pun tanpa basa-basi langsung menyerang Putri Saluria dengan sihirnya yang berbentuk bola api. Putri Saluria pun menjadi panik saat sihir api itu hendak mendekatinya. Namun dengan cepat Putri Saluria dapat mengendalikan sihir api yang dilepaskan Cannavaro padanya. Putri Saluria pun langsung merubah arangan serangan sihir milik Cannavaro itu menjadi bola api yang jauh lebih besar. Sontak Cannavaro pun menjadi kebingungan dengan kejadian itu. Lalu Tuan Putri Saluria pun melepaskan serangannya yang bernama api penghukuman dewa dengan aura yang begitu dahsyat. Cannavaro yang menerima serangan dahsyat itu pun tidak tinggal diam. Dia lalu menggunakan shield sihir untuk menahan serangan Putri Saluria yang dahsyat. Cannavaro tidak menyangka kalau Putri Saluria bisa menggunakan sihir yang setingkat dengan Imperial Mage. Dan duar, terjadilah ledakan yang besar saat sihir Putri Saluria mengenai Cannavaro. Dan di balik kepulan asap terlihatlah Cannavaro yang turu karena terkena serangan Putri Saluria yang begitu kuat. Putri Saluria pun mendekati Cannavaro yang terlihat tak berdaya sehabis kena ledakan besar. Putri Saluria pun lalu bertanya, apa yang sebenarnya Cannavaro lakukan di sini? Namun Cannavaro malah merapalkan mantra-mantra aneh lagi. Sontak Putri Saluria pun menjadi terkejut dengan tindakan Cannavaro. Dan dengan tersenyum lebar, Cannavaro berkata, turunlah Hell Knight pada kami. Dan patung malaikat jatuh itu pun mulai retak dan mengeluarkan cahaya dari retakan-retakannya. Sontak Putri Saluria pun menjadi terkejut dengan makhluk yang disebut Hell Knight yang dibilang oleh Cannavaro. Sementara itu, Cannavaro memanfaatkan kelengahan Putri Saluria yang tengah bengong dengan mencoba menusuknya dengan pisau yang ia bawa. Namun di saat itu datanglah Xavier yang menjebol atap bangunan. Xavier pun langsung bersiap untuk menyerang Cannavaro. Dan slash, Xavier pun memotong tangan Cannavaro yang mencoba menusuk Putri Saluria. Sontak Cannavaro pun berteriak kesakitan sambil terkejut melihat kedatangan Xavier. Dan Xavier pun langsung menatap Cannavaro dengan tatapan yang sangat tajam. Xavier pun hendak melancarkan tebasannya lagi kepada Cannavaro. Cannavaro yang terdesak pun mengaktifkan Magic Shield untuk melindungi dirinya dari tebasan aura milik Xavier. Namun shield milik Cannavaro tidak bisa menahan tebasan milik Xavier yang begitu kuat, hingga membuat tangan Cannavaro terkilir berputar 180 derajat. Dan di saat itu pula patung dari malaikat jatuh yang digunakan Cannavaro pun semakin retak dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Xavier yang melihat itu pun menjadi auto ketar-ketir karena dia bisa merasakan sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Dan sebuah petir yang sangat besar pun menyambar balai kota tempat patung itu berada dengan kuatnya. Patung malaikat itu yang terkena sambaran petir yang dahsyat pun langsung hancur menjadi keping-keping. Serpihan patung itu pun terpental ke sepenjuru arah hingga akan mengenai penduduk dan Putri Saluria. Putri Saluria pun tidak tinggal diam. Dia lalu menciptakan sebuah barrier dengan kekuatannya untuk melindungi dirinya dan beberapa penduduk. Untungnya barrier yang dibuat oleh Putri Saluria cukup kuat untuk menahan semua serpihan patung itu yang berukuran cukup besar. Sementara itu Xavier masih menghadapi Cannavaro yang telah kelelahan. Namun bukannya menyerah, si Cannavaro malah songong. Dia bilang kalau kemampuan Xavier tidaklah cukup. Dia juga memperingatkan bahwa semua orang di sini akan mati tercabik-cabik oleh sang Hell Knight. Dan terlihatlah sebuah cahaya yang keluar di belakang Cannavaro yang seolah-olah menatap mereka semua. Lalu dari kepulan asap itu keluarlah sebuah tangan yang mengerikan. Lalu disusul oleh sebuah pedang besar yang berwarna merah pekat. Mereka semua pun menjadi auto panik melihat kedatangan makhluk itu. Dan setelah kepulan asap itu menghilang, terlihatlah wujud dari Hell Knight yang merangkak sambil membawa pedangnya. Tentak melihat wujud Hell Knight itu, Cannavaro pun menjadi kebingungan. Kenapa Hell Knight-nya tidak sempurna atau cacat? Dia juga tidak menunggangi kuda neraka yang biasanya digunakan oleh Hell Knight. Cannavaro pun lalu berpikir, kalau ini semua terjadi karena mana yang dibutuhkan untuk pemanggilan Hell Knight kurang, karena bariernya tiba-tiba menghilang. Jadi si Hell Knight tidak terpanggil secara sempurna. Namun di sisi Xavier, ia sangat ketar-ketir hingga bercucuran keringat melihat sang Hell Knight. Walaupun dia tahu kalau Hell Knight di depannya tidaklah sempurna, namun dia masih tidak yakin kalau dia bisa mengalahkan Hell Knight. Hell Knight pun lalu berbicara. Dia bertanya kepada Cannavaro, apa yang diinginkan oleh Cannavaro sehingga memanggilnya. Cannavaro lalu berkata kalau Xavier telah berani mengangkat pedangnya kepada sang Hell Knight, jadi dia ingin Xavier diberi pelajaran. Dan tanpa basa-basi, sang Hell Knight pun langsung melesat dengan kencangnya menuju ke arah Xavier. Dan untungnya, dengan refleks yang sangat tinggi, Xavier pun berhasil menahan serangan dari Hell Knight itu yang sangat cepat. Namun Xavier sangat kewalahan untuk menahan serangan dari Hell Knight itu yang sangat kuat. Dia merasa kalau seluruh tulang di dalam tubuhnya seperti bergetar saat menahan pedang milik Hell Knight.
kekuatan tebasan Hellknight tidaklah main-main karena tempat Xavier berpijak langsung hancur saat menahan serangan Hellknight. Namun bukan cuma itu saja kemampuan Hellknight. Dia dengan sangat mudah berpindah langsung membelakangi Xavier. Xavier yang terlambat menyadari itu pun akan ditebas oleh Hellknight dari belakang. Namun untungnya terdapat Putri Saluria yang datang membantu Xavier dengan mengeluarkan serangannya, yaitu Dagger of the Wind. Serangan dari Putri Saluria itu memanglah tidak berpengaruh kepada Hellknight. Ya kayak geli-geli gitulah. Namun berkat bantuan dari Putri Saluria itu, serangan Hellknight tadi sedikit berbelok arah hingga membuat Xavier bisa menghindar. Hellknight pun menjadi murka karena beraninya seorang kroco mengganggu pertarungannya. Melihat Hellknight yang murka, membuat Putri Saluria pun menjadi ketar-ketir. Dan Hellknight pun langsung merubah tujuan targetnya menuju ke arah Putri Saluria berada. Xavier yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia lalu mengeluarkan serangan ultimate-nya untuk menyerang si Hellknight. Dan serangan Xavier itu sangatlah dahsyat hingga berhasil menghancurkan kepala sang Hellknight sampai berlubang. Dan saking kuatnya, tubuh sang Hellknight pun terpental cukup jauh. Dan tubuh dari Hellknight yang kepalanya sudah gak ada pun berasur-asur mulai menghilang. Melihat itu, Kanavaru pun tidak mempercayai kalau Hellknight dapat dikalahkan. Xavier lalu mengacungkan pedangnya ke wajah Kanavaru dan memintanya untuk menyerah karena Hellknight yang ia summon sudah dilenyapkan. Xavier pun meminta Putri Saluria untuk membawa semua orang pergi dari sini. Xavier lalu berkata, dia akan membawa Kanavaru ke kerajaan dan apapun yang telah Kanavaru lakukan akan diputuskan hukumannya oleh kerajaan. Kanavaru pun hanya bisa menggertakkan giginya saja. Namun, tiba-tiba Kanavaru pun lalu tersenyum dengan sangat lebar. Sontak hal itu pun membuat Xavier menjadi kebingungan. Sambil tertawa lebar, Kanavaru berkata kalau Xavier terlalu menganggap remeh sang Hellknight. Xavier mendengar itu pun langsung berbalik arah menuju sang Hellknight. Dan dia pun menjadi sangat terkejut karena ternyata Hellknight belum sepenuhnya kalah. Tubuh dari Hellknight itu pun mulai terbentuk kembali. Dan dengan waktu yang sangat cepat, tubuh dari Hellknight itu pun telah kembali seperti sedia kala. Kanavaru pun lalu berkata kalau tidak ada gunanya Xavier menebas sang Hellknight mau berapa kali pun, karena sang Hellknight adalah makhluk yang abadi. Sang Hellknight pun lalu mulai berbicara lagi. Dia berkata kalau dia memang sudah mengira kalau Xavier adalah orang yang kuat, namun dia tidak menyangka kalau Xavier akan sekuat ini. Jadi dia meminta maaf karena telah meremehkan Xavier. Dan sekarang dia akan mulai menghadapi Xavier dengan serius. Sambil mengeluarkan aura yang sangat menakutkan, Hellknight pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah komandan dari Legion pertama sang penguasa neraka, Georisius. Xavier pun juga memperkenalkan dirinya kepada Hellknight. Dia berkata kalau dia akan mengirim sang Hellknight kembali ke neraka. Mereka berdua pun bersiap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Dan dengan secepat kilat mereka berdua pun langsung menghilang, menerjang ke masing-masing. Pertarungan mereka sangatlah intens, bahkan saking cepatnya pergerakan mereka pun tidak terlihat oleh mata biasa. Xavier pun mencoba melancarkan tebasan pedang auranya. Namun dengan mudahnya sang Hellknight dapat berpindah menghindari serangan Xavier. Dan sang Hellknight ternyata berpindah ke atas kepala Xavier dan mencoba menyerang Xavier dari titik buta. Namun untungnya Xavier memiliki haki yang sangat tinggi hingga dapat memprediksi dan menahan serangan Hellknight dengan dagger auranya. Namun di pertarungan kali ini tampaknya Xavier sangatlah tidak diuntungkan karena terdapat perbedaan kekuatan yang cukup besar di antara mereka berdua. Padahal sang Hellknight masihlah beta, belum full download. Sementara itu sang Hellknight pun sangat bergairah dengan pertarungan ini. Dia sangat senang bisa melawan Xavier. Saking kuatnya serangan Hellknight, Xavier pun harus terpental ke bawah dengan cukup keras hingga membuat Xavier menembus ke lantai 1. Dan tak berhenti di situ saja, sang Hellknight pun dengan sangat cepat melesat ke depan Xavier dan siap menyerang Xavier lagi. Xavier yang memiliki refleks yang sangat bagus pun dapat menghindari serangan mematikan dari sang Hellknight yang dapat menghancurkan tanah dengan brutal. Hellknight pun terus melancarkan serangan tebasan-tebasan pedangnya ke arah Xavier. Dan Xavier yang terpojok pun hanya bisa terus menghindari semua serangan itu. Xavier menyadari kalau sang Hellknight tidak menggunakan teknik berpedang apapun. Dia hanya mengayunkan pedangnya asal-asalan. Jadi susah bagi Xavier untuk memprediksi serangan Hellknight. Namun bagaimanapun juga Xavier harus bisa mencari kesempatan untuk menyerang balik. Xavier pun lalu mulai melancarkan serangan balik dengan melemparkan daggernya sebagai pengalian isu. Sudah pasti, dagger milik Xavier itu dengan sangat mudah ditangkap oleh sang Hellknight. Sang Hellknight pun teralihkan oleh daggernya. Dan dengan sangat cepat, Xavier lalu melesat ke depan Hellknight dan siap menyerangnya. Xavier lalu berpikir, kemana sang Hellknight akan berpindah? Jika sang Hellknight memiliki kaki, maka opsinya untuk menghindar akan lebih banyak.
Namun karena si Hulk ini cacat, jadi pergerakannya pasti akan terbatas. Dan di saat Xavier hampir menebas Hulk Knight pun langsung berpindah tempat dengan sangat cepat. Xavier lalu berpikir di mana Sang Hulk Knight akan muncul. Xavier lalu melihat ke arah bawah dan terlihatlah pedang milik Hulk Knight yang muncul sedikit. Xavier pun langsung menyiapkan serangannya ke arah bawah. Dan di saat Hulk Knight muncul dari bawah, Xavier berhasil membuat pedang Hulk Knight terlepas dari tangannya. Dan dengan menggunakan kesempatan itu, Xavier pun langsung akan menebas kepala Hulk Knight menjadi dua. Namun di saat itu, sang Hulk Knight berhasil mencengkram kaki milik Xavier. Hulk Knight pun akan membanting Xavier ke arah tanah dengan kuat. Xavier yang menyadari itu pun akan menyerap mana untuk melindungi tubuhnya. Namun Hulk Knight cukuplah pintar. Dia mengalihkan mananya sehingga membuat mana milik Xavier terblokir. Dan duar, Xavier pun menghantam tanah dengan sangat kuat hingga membuat tanah di sana hancur. Xavier sampai-sampai harus memuntahkan darah dari mulutnya. Dan tak berhenti di situ, sang Hulk Knight pun lalu mengangkat kembali tubuh Xavier dan akan membantingnya. Dan duar, sekali lagi tubuh Xavier menghantam tanah dengan sangat keras. Xavier pun sampai-sampai tidak berdaya karena menghantam tanah dengan kuatnya. Sang Hulk Knight pun lalu berkata kalau pertarungan dengan Xavier ini sangatlah menyenangkan. Dia akan mengingat nama Xavier sebagai penghormatan. Sang Hulk Knight lalu mengambil pedangnya dan dia siap akan mengakhiri pertarungan ini dengan membunuh Xavier. Dia berkata untuk bertarung lagi di neraka nanti. Namun saat pedang Hulk Knight hampir membunuh Xavier, terdapat seseorang yang berteriak, "Woi, tengkorak babi!" Dan orang itu adalah Lloyd, MC kita. Sang Hulk Knight pun lalu berbalik arah untuk melihat ke arah Lloyd. Dan terlihatlah Lloyd yang sedang menyandra Cannavaro. Lloyd berkata kalau sepengetahuannya sang Hulk Knight akan kembali ke neraka jika pemanggilnya mati. Jadi Lloyd memperingatkan Hulk Knight untuk menjauh dari Xavier. Kalau tidak, dia akan menggeprek si Cannavaro sampai mati. Sang Hulk Knight pun langsung membeku kebingungan. Dia berkata, makhluk apa itu? Dan terlihatlah wajah Lloyd yang sangat mengerikan, sampai-sampai membuat Hulk Knight ketakutan. Hulk Knight berkata kalau wajah Lloyd itu sangatlah menakutkan. Sang Hulk Knight menyadari kalau Lloyd tidak main-main dengan perkataannya. Lloyd bisa saja membunuh si Cannavaro dengan mudah. Dia juga merasakan perasaan tidak asing saat melihat Lloyd. Sang Hulk Knight lalu bertanya, apakah Lloyd berasal dari neraka juga? Karena wajah dan cara bicara Lloyd sama seperti penghuni neraka. Jir yang punya komik kayaknya ada masalah sama Lloyd. Namun Lloyd yang tidak baper tidak menjawab pertanyaan dari Hulk Knight itu yang sangat membagongkan. Lloyd lalu menghitung mundur agar sang Hulk Knight tidak macam-macam. Dan di saat itu, sang Hulk Knight langsung melancarkan serangan jarak jauh untuk menyerang Lloyd. Serangan itu cukup dahsyat hingga menciptakan ledakan yang lumayan besar. Namun untungnya Lloyd masih bisa menghindar kabur. Dan terlihatlah kondisi Cannavaro yang sangat memprihatinkan, di mana setengah tubuh bagian atasnya telah hancur terkena serangan Hulk Knight. Hulk Knight lalu berkata kalau dia tidak peduli kepada Cannavaro. Bahkan jika Cannavaro mati sekalipun, masih ada waktu sekitar 40 menit baginya sebelum ditarik ke neraka lagi. Dan waktu itu cukup baginya untuk menghancurkan sebuah kota besar. Lloyd pun menjadi ketar-ketir karena rencananya ini telah gagal. Dan dia pun lalu berpikir langkah apa yang harus dia lakukan sekarang. Dan dari belakang Hulk Knight, Xavier pun telah bangkit dan siap melancarkan serangannya ke Hulk Knight. Namun dengan mudahnya Hulk Knight dapat memberikan serangan counter yang membuat Xavier terpental cukup jauh. Xavier pun sudah tidak berdaya karena dia sudah sangat kelelahan melawan Hulk Knight yang OP dari tadi. Melihat hal itu sontak membuat Lloyd menjadi panik. Lloyd meminta Xavier untuk tidak bergerak dan diam di sana saja. Namun Xavier tidak mendengarkan perkataan Lloyd. Dan Xavier pun lalu kembali berdiri untuk melawan Hulk Knight. Xavier bergumam, sekarang Lloyd telah ada di sini, jadi dia bisa menang sekarang. Dan dia akan melakukan sesuatu untuk membantu Lloyd. Lloyd pun lalu mengeluarkan Mana Blast untuk menyerang Hulk Knight. "Woi, tengkorak babi, lihatlah ke sini," teriak Lloyd. Namun hanya dengan tepisan tangan Hulk Knight, serangan Mana Blast Lloyd dapat berbalik arah. Dan serangan itu hampir mengenai Lloyd sendiri. Sang Hulk Knight pun langsung berancang-ancang untuk menyerang ke arah Xavier yang sudah loyo. Lloyd yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Lloyd lalu muncul dari belakang Hulk Knight untuk menyerangnya. Ya, Lloyd pun lalu gelandotan di punggung. Lloyd pun lalu gelandotan di punggung Hulk Knight. Gak tahu ngapain. Hulk Knight pun lalu berkata kalau Lloyd itu sangatlah bodoh. Karena jika Lloyd menyentuh makhluk neraka, maka Lloyd akan mendapatkan suatu hal yang buruk. Hulk Knight berkata kalau mana yang penuh dengan kegelapan akan merusak jantung Lloyd, dan itu akan membawa Lloyd menuju kematian. Lloyd lalu berkata, aku takut. Terus aing kudu otoke. Dan terlihatlah mana kegelapan milik Hulk Knight pun terserap dan dimurnikan oleh jantung mana milik Lloyd.
Lloyd lalu berkata, harus berapa kali dia memurnikan mana ini? 2 kali atau 3 kali? Sontak Helkenek pun menjadi kotak-ketir dengan perkataan Lloyd. Helkenek lalu berteriak, apa yang sudah kau lakukan? Dan Lloyd pun hanya memasang wajah mengerikan. Lalu muncullah notifikasi, mana yang mengalir dari Helkenek untuk sementara akan memperkuat jantung mana Anda. Tentu saja, Helkenek bukanlah tandingan Anda. Tapi untuk saat ini, Helkenek tidak bisa mengabaikan Anda begitu saja. Dan terlihatlah jantung mana dari Lloyd yang semakin kuat dan besar karena mendapatkan mana milik Helkenek. Helkenek yang mencoba melepaskan diri pun langsung dikunci pergerakannya oleh Lloyd dengan sangat kuat. Lloyd pun lalu tertawa dengan keras sambil terus memurnikan mana milik Helkenek. Dan muncul notifikasi, kunci spesial Lloyd telah diaktifkan.